Halo, selamat pagi. Jadi pagi hari ini saya akan menganalisa XAUSD untuk hari Selasa tanggal 16 September tahun 2025. Sebelum saya analisa, seperti biasa, mohon dukung terus channel saya dengan memberikan like, komen, dan subscribe-nya agar saya terus semangat dalam memberikan analisa-analisa menurut sepengetahuan saya. Jadi sebelum saya masuk, izinkan saya sedikit review mengenai sinyal yang saya berikan dalam grup saya semalam. Ya, jadi semalam saya ada memberikan 5 kali sinyal entry dengan 4 kali profit dan 1 kali loss. Ya, kita lossnya di 30 pips dengan profit rata-rata di atas 60 pips. Jadi untuk hari ini bagaimana? Oh ya, bagi yang ingin bergabung di grup dapat hubungi saya. Nanti link nomor WhatsApp dan Telegram akan saya sematkan dalam kolom komentar maupun deskripsi. Untuk hari ini gold akan cenderung bullish, ya, gold akan cenderung bullish. Jadi ini yang saya tandain, ini merupakan target hari ini, yaitu di 3692 ataupun bisa melebihi itu, ya. Tapi target terdekat saat ini adalah di 3692. Dan juga untuk range hari ini, kalau tidak FOMO, ya, kemungkinan kecil hanya akan berada pada range seperti ini. Jadi kalau saya tarik, ya, kalaupun benar terjadi koreksi, kita akan tarik lebih lebar. Kalau secara Fibonacci, ya, range paling lebar adalah di sini. Jadi 3656 ini merupakan resistan sebelumnya yang menjadi support, ya. Saat ini resistan menjadi support, ya. Jadi range hari ini mungkin akan bergerak di 3692 sampai 3656 sebagai support, yang dimana sebelumnya merupakan resisten kuat. Bagaimana kita untuk entry hari ini? Ya, jadi untuk entry hari ini saya sarankan cenderung kita melakukan buy, ya, karena kalau sell terlalu bahaya. Kalaupun kita mau cari sell, kita coba cari di pucuk, yaitu di 3693, ya, ataupun di 3696, ya. Biasanya kenaikan gold itu adalah kelipatan 5, ya. Jadi kalau dia sudah dapat ke 3695, dia akan mencapai di 396, kemudian baru terjadi pembalikan, biasanya seperti itu, ya. Untuk saat ini masih ragu, ya, untuk kita, kalau kita mau buy di sini juga bisa, tapi lebih high risk, ya, karena kemungkinan harga kalau bertahan akan berada pada area sini, ya. Jadi tadi saya juga di grup sudah ada anjurkan buy untuk di 76 di sini, ya. Cuman memang masih high risk, tapi ada kemungkinan ketika menyentuh dia akan terjadi pullback, ya. Dan saya ada berikan arahan untuk melakukan TP di 85 di sini, ya. Jadi tadi kita sudah ada entry, saya sendiri sudah ada entry di 77 di sini di ekor tadi, ya. Mudah-mudahan bisa tembus, dan saya sendiri sudah merekomendasikan untuk melakukan buy di 76, ya. Jadi apa yang saya ucapkan adalah yang sebenarnya dan bisa dicek
kebenarannya dengan bergabung di grup. Silakan dilihat historisnya. Jadi apa yang saya sampaikan semua baik dalam video, dalam apapun bisa dicek kebenarannya. Ya, jadi untuk entry hari ini saya sarankan untuk melakukan buy. Pertama di titik pertama yang high risk adalah di 76. Kita cari yang untuk risk yang lebih santainya ya di 61, yang lebih santainya ya 61. Oke, saya berikan beberapa tanda supaya kita lebih gampang untuk menentukan area entry kita hari ini. Bentar. Oke, di sini untuk hari ini. Oke, saya rasa ini untuk Fibonacci yang paling tepat adalah di area ini kita tariknya karena dia ketemu dengan support yang resistan yang menjadi support. Ya, jadi ada 3 area hari ini yang bisa kita tentukan untuk melakukan buy. 1, 2. Oke. Ya, jadi ini ada beberapa titik. Ini merupakan high risk. Tiga, 6, 7, 6. Saat ini sudah di 3680, semoga capai TP pertama tadi kita di 3685 ya. Semoga saja naik terus. Dan ini adalah medium risk. Dan yang ini adalah low risk. Oke. Ya. Jadi untuk medium risknya dia di tengah-tengah sini ya, antara di 72 sampai dengan di 65 ya guys ya. Jadi seperti ini analisa saya ya, karena analisa saya memang lebih berbeda daripada yang lainnya karena saya cenderung lebih kepada psikologis dan juga Fibonacci yang saya pakai untuk mengukur koreksi yang terjadi. Selain itu, secara psikologis kalau kita lihat malam ini akan ada news jam 19.30 yaitu di penjualan retail inti dan juga retail. Apa yang dimaksud dengan penjualan retail inti? Ya, jadi ini adalah mengukur penjualan inti di luar dari bahan bakar dan kendaraan. Ya, jadi semua penjualan tapi di luar dari kendaraan dan juga bahan bakar. Dan yang ini penjualan retail dia semua ya. Semua penjualan masuk dalam sini. Jadi kalau kita lihat di penjualan inti tersebut mengalami kenaikan ya, mengalami kenaikan dari sebelumnya prediksinya adalah 0,4, berarti ada prediksi kenaikan 0,1. Dalam prediksi ini menguatkan atau positif untuk dolar, jadi emas akan cenderung tertekan ya dari prediksi ini. Tapi ambigunya adalah di sini. Ya, ambigunya di sini kenapa?
karena sebelumnya adalah 0,5 sedangkan prediksinya adalah 0,2. Jadi secara prediksi terjadi penurunan yang cukup signifikan di sini. Penurunan yang cukup signifikan di sini ya, negatif untuk dolar, sehingga kemungkinan gold bisa naik. Jadi di satu sisi menguatkan, di sisi lain cenderung turun. Tapi biasanya pasar melihat adalah yang inti tersebut ya. Cuman karena yang retail ini prediksinya terlalu jauh, jadi maka saya rasa akan ambigu ya, akan ambigu, sehingga kemungkinan saat ini akan sideways dan cenderung bullish menurut saya, karena sentimen dan juga positif terhadap pemotongan suku bunga, sehingga saya rasa dengan news ini tidak akan terlalu berpengaruh dan akan cenderung sideways ya, sideways dan cenderung bullish seperti itu. Jadi malam ketika news saya rasa saya cuma akan lihat saja, kemungkinan besar akan terjadi penurunan dulu sebelum kembali naik. Kemungkinan besar seperti itu ya. Jadi di news ini nanti malam kemungkinan akan turun dulu baru naik kembali. Oke. Nah, kita lihat masih bergerak pelan di area sini ya. Semoga harga bergerak sesuai dengan yang saya prediksikan di pagi hari ini ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini, dan juga bagi yang berminat untuk bergabung di grup, silakan hubungi atau chat saya di WA maupun di Telegram. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita.